Halo semuanya, bagaimana dengan kabar kalian? Aku harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang bisa mengajarkan kita untuk lebih memperhatikan film apa yang ditonton dan games apa yang dimainkan oleh anak-anak kita. Dan cerita ini berasal dari negara bagian Wisconsin di Amerika Serikat. Buat yang penasaran, yuk kita langsung mulai saja ya. Pada saat ini, pastinya sebagian dari kalian tidak asing lagi dengan karakter fiktif yang bernama Slenderman. Dia adalah makhluk yang tinggi, kurus, dan tidak berwajah, yang suka mengikuti dan menculik orang-orang di malam hari. Tetapi kita semua tahu kalau dia tidak nyata, bukan? Namun, kalian pasti tidak akan percaya hal yang dilakukan oleh dua remaja perempuan ini ketika mereka meyakini bahwa Slenderman itu beneran ada di dunia ini. Kisah ini berawal dari persahabatan mereka saat kecil. Saat itu mereka semua masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Pada suatu hari, Peyton Lutner yang tinggal di kota Waukesha, Wisconsin merasa kasihan dengan seorang anak perempuan yang selalu diam dan menyendiri di kelas dan selalu duduk di kantin sendirian. Peyton berpikir bahwa semua orang pantas mendapatkan setidaknya satu teman. Itulah yang ada di benaknya Peyton saat dia mendekati Morgan Geyser. Peyton memang selalu seperti itu. Dia selalu memikirkan tentang orang lain. Peyton ini anak yang sangat manis, baik, perhatian pada siapa saja, sehingga dia mempunyai banyak teman. Dan ketika Peyton sadar kalau Morgan kesulitan mencari teman, dia pun menawarkan dirinya untuk menjadi teman Morgan. Mereka berdua pun akhirnya menjadi teman yang sangat dekat. Mereka selalu pergi bersama, saling menginap di rumah mereka, dan melakukan kegiatan normal lainnya yang biasa dilakukan anak-anak seusia mereka. Ternyata ya guys, Morgan itu merupakan orang yang sangat menyenangkan. Dia selalu tertawa dan membuat leluconnya lucu. Dia bahkan memberi Peyton sebuah nama panggilan kesayangan, yaitu Bella. Selama 2 tahun berikutnya, kedua anak ini tidak dapat dipisahkan. Sampai akhirnya mereka memasuki tahun terakhir sekolah dasar. Datanglah seorang anak perempuan bernama Anissa Wire yang akhirnya masuk ke dalam pertemanan mereka. Anissa tinggal di sebuah komplek apartemen yang sama dengan Morgan, sehingga mereka berdua pun akhirnya menjadi akrab dan berteman. Dan dari sinilah mimpi buruk itu dimulai. Anissa dan Morgan dengan cepat menyadari kalau mereka ternyata memiliki banyak kesamaan. Dan karena itu, mereka berdua mulai meninggalkan Peyton. Mereka juga suka bermain video games bersama dan salah satu games favorit mereka adalah Slenderman. Entah kenapa, tapi Anissa dan Morgan tergila-gila dan terobsesi dengan segala sesuatu mengenai Slenderman. Nah, ini berbeda dengan Peyton. Dia tidak terlalu tertarik dengan game tersebut. Dan dia juga menganggap kalau karakter fiktif itu terlihat aneh dan mengerikan. Namun karena Peyton tidak mau mengecewakan teman-temannya, dia pun akhirnya tetap memainkan game tersebut. Anissa dan Morgan selalu membicarakan tentang video game itu kemanapun mereka pergi dan kapanpun mereka bisa. Sampai di sebuah titik di mana mereka mulai menjadi paranoid dan mengira kalau Slenderman sedang mencari mereka. Mereka berdua tidak akan membicarakan topik apapun selain karakter fiktif itu. Sampai-sampai mereka berdua menganggap kalau Slenderman itu adalah makhluk yang nyata. Hal tersebut membuat Peyton merasa tidak nyaman. Dia bahkan sampai bertanya kepada ibunya apakah Slenderman itu nyata atau tidak. Dan dia merasa sangat lega saat ibunya berkata kalau karakter tersebut tidak nyata. Lalu pada tanggal 30 Mei 2014, Morgan berulang tahun. Ketiga remaja ini sangat bersemangat dan menantikan pesta ulang tahun Morgan tersebut. Bahkan mereka merencanakan akan mengadakan pesta piyama di rumah Morgan. Di hari itu,
Mereka memulai acara hari ulang tahun Morgan dengan bermain skating di sebuah tempat skating yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Lalu mereka memesan pizza dan frozen yogurt. Semuanya berjalan dengan baik dan menyenangkan. Played up in Morgan's bedroom, ran up and down the stairs, giggling and laughing, and it was just a normal night. Tetapi tidak ada yang tahu rencana apa yang ada di dalam pikiran Morgan dan Anissa untuk keesokan harinya. Nah, keesokan harinya ya guys, yaitu pada tanggal 31 Mei 2014, mereka semua bangun pada pagi hari dan memutuskan untuk pergi ke taman. Namun ketika mereka sampai di sana, Anissa mengajak mereka berjalan masuk ke dalam hutan dan bermain sembunyi-sembunyian di dalam sana. I just wanted to go on a walk and I didn't think much of it. It's just a walk. It's in Waukesha. Like, what bad stuff happens in Waukesha, Wisconsin? Jadi ya guys, Peyton dengan polosnya mengikuti Morgan dan Anissa berjalan masuk ke dalam hutan. Dan saat Anissa menyuruhnya untuk berbaring di tanah, dia pun menurutinya. Dan saat itulah kejadian buruk mulai terjadi. Anissa told me to lie on the ground and cover myself in sticks and leaves and stuff, but it was really just a trick. Begitu Peyton membaringkan tubuhnya di atas tanah, Morgan langsung mendekati Peyton dan mulai menyerangnya dengan sebuah benda tajam yang dia bawa dari dapur rumahnya. Peyton pun terkejut. Dia tidak tahu harus bagaimana karena dia tidak percaya dua teman baiknya menyerang dia. Kenapa mereka melakukan itu terhadap dirinya? Rasa sakit yang diakibatkan dari benda tajam yang mengenai tubuhnya dan pengkhianatan yang dia rasakan di hatinya telah membuat Peyton syok dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Dia berteriak kesakitan dan memohon pada Morgan untuk berhenti. Namun Morgan masih tetap saja melakukan hal tersebut. Ketika akhirnya Morgan berhenti menyakiti Peyton, Peyton lalu berusaha bangkit berdiri, tetapi Anissa mendorongnya kembali dan menjatuhkan dirinya. Anissa berkata kepada Peyton kalau Peyton sebaiknya tetap dalam keadaan berbaring saja, supaya Peyton tidak cepat kehabisan darah. Morgan dan Anissa lalu meninggalkan Peyton yang terluka di dalam hutan itu. Mereka berkata kalau mereka akan mencari bantuan. Tetapi mereka malah langsung kabur begitu saja. Peyton terluka parah dan darahnya tidak mau berhenti keluar. Tapi dia tahu kalau dia harus bertahan hidup. Dan satu-satunya cara adalah keluar dari hutan itu dan pergi ke sebuah tempat yang lebih terbuka di mana ada orang yang bisa melihat dan menolongnya. I got up and then just walked until I hit a patch of grass where I could lay down. Untungnya, ada seseorang yang sedang bersepeda di daerah itu dan dia melihat Peyton terbaring di rerumputan dengan darah membasahi seluruh pakaiannya. Orang tersebut pun memanggil 911 lalu dia menawarkan Peyton sebotol air. Is there any bleeding going on? Her clothing has got blood on it. Saat para polisi dan para medik sampai di TKP, mereka semua terkejut dengan kondisi Peyton yang terlihat kritis. Namun, Peyton masih bisa berbicara dan dia berkata kepada polisi kalau teman-temannya lah yang melakukan hal tersebut terhadap dirinya. Peyton pun akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit. Ibunya yang mendengar berita tentang Peyton merasa syok dan putus asa. Dia menyusul Peyton ke rumah sakit dan menemukan Peyton sedang dioperasi oleh dokter. I said, "You're gonna be okay. It's gonna be fine." But I could see that she was covered. Her arms and her legs and her abdomen, they were covered in stab wounds. Peyton telah dilukai sebanyak 19 kali dan 2 dari 19 luka tersebut mengenai beberapa organ penting termasuk livernya. Dan salah satunya nyaris menembus jantungnya apabila tidak dihalangi oleh sebuah pembuluh darah yang setipis helaian rambut. Bahkan dokter berkata, andai saja benda tajam itu masuk lebih dalam sedikit saja ke dalam jantungnya, hal ini pasti akan membuat Peyton kehilangan nyawanya. Nah guys, saat Peyton sedang berusaha mempertahankan nyawanya, dua sahabat dia malah sedang melakukan sebuah misi gila, yaitu mencari rumah Slenderman. Sebelum pukul 3 sore, akhirnya polisi menangkap mereka berdua. Pada saat itu,
Morgan dan Anissa sudah berjalan kaki selama 5 jam. Saat ditangkap, mereka terlihat lagi duduk beristirahat di sisi jalan bebas hambatan 1 nomor 94. Mereka masih mengenakan baju yang mereka pakai ketika mereka membawa Peyton ke dalam hutan. Baju tersebut penuh dengan bercak darah. Selain itu, polisi juga menemukan benda tajam yang tadinya Morgan gunakan untuk melukai Peyton di dalam tasnya Morgan. Anehnya, mereka berdua terlihat cuek dan tidak peduli dengan apa yang terjadi. Mereka bahkan tampak terlihat santai walaupun mereka nyaris menghilangkan nyawa sahabat mereka. Yang gilanya lagi, ketika mereka dibawa ke ruang interogasi, Morgan malah menari-nari di ruangan tersebut seakan-akan hari itu seperti hari-hari normal lainnya di mana dia bermain di taman bermain. Tanpa panjang lebar, mereka akhirnya mengaku kalau mereka telah merencanakan aksi jahat tersebut selama 6 bulan. Dan mereka berdua melakukan hal tersebut untuk menyenangkan hati Slenderman. Wow, gila banget gak sih? Nah, selama melakukan perencanaan tersebut, mereka membahasnya di sekolah. Mereka menggunakan kode-kode rahasia. Mereka mengganti kata senjata dengan kata biskuit. Dan untuk mengganti kalimat menghabisi Peyton, mereka menggunakan kode kata gatal. Mereka memberitahu polisi kalau mereka sudah merencanakan 3 plot untuk menghabisi Peyton. Plot pertama, mereka akan melakukannya pada malam hari saat pesta piyama di Ulta Morgan diadakan. Tetapi gagal karena mereka terlalu ngantuk untuk melakukan hal tersebut. Plot kedua, mereka akan mengajak Peyton ke taman pada pagi hari untuk bermain putri-putrian, di mana mereka merencanakan akan melakukannya di dalam kamar mandi di dalam taman tersebut. Karena di sana ada saluran air, sehingga jejak darah akan hilang dengan mudah. Tapi rencana tersebut gagal lagi. Dan plot yang ketiga, seperti yang kita ketahui, mereka telah berhasil menjalankannya di dalam hutan yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Well, untuk detailnya kalian bisa baca di kolom komen ya, karena aku nggak bisa menceritakan semuanya di sini. Di ruang interogasi, Morgan sempat bertanya kepada salah satu petugas di sana, apakah Peyton masih hidup atau tidak. Dan ekspresinya terlihat dingin saat dia mendengar kalau Peyton masih hidup. Seakan-akan dia tidak peduli apakah Peyton itu hidup atau mati. Is she dead? I don't know. She was taken to the hospital. What? I was just wondering. Sedangkan Anissa, dia berkata kepada para penyelidik kalau dia merasa bersalah. Tapi dia terpaksa melakukan hal tersebut untuk menyenangkan hati Slenderman. Dari sini terlihat kalau mereka mempercayai apabila mengambil nyawa seseorang, maka mereka pantas untuk menjadi pengikutnya Slenderman. Anissa juga menyalahkan Morgan dan berkata kalau Morganlah yang memiliki rencana untuk melukai Peyton. Namun di sisi lain Morgan berkata kalau Anissa lah yang menyuruh Morgan untuk melakukan semua ini demi keselamatan keluarga mereka dari Slenderman. Karena Slenderman akan menghabisi keluarga mereka dalam 3 detik apabila mereka tidak menyenangkan hati Slenderman. Did you guys talk about doing this beforehand? Anisha told me we had to. Why? Because she said that he'd kill our families. Morgan juga bercerita kalau dia sering melihat Slenderman, maka mereka saling berbicara di dalam bis sekolah. Oleh karena itu, mereka harus menghabisi Peyton dan lalu ke rumah Slenderman yang menurut mereka lokasinya berada di sebuah mansion besar di tengah Nicollet National Park. Dan asal kalian tahu, dari kota mereka, Waukesha, menuju Nicollet National Park dibutuhkan waktu kurang lebih 4-4,5 jam menggunakan mobil. Saat investigator bertanya, apakah mereka bersalah atas perbuatan mereka terhadap Peyton? Mereka menjawab kalau mereka tidak menyesal sama sekali. Did you feel bad? They just stabbed one of your best friends? I thought about it, but then I decided that remorse will get me nowhere. It's easier to live without regrets.
Meskipun mereka berdua masih di bawah umur, mereka tetap didakwa sebagai seorang dewasa dengan dakwaan percobaan pembunuhan tingkat pertama. Namun, sebelum persidangan tersebut dijalankan lebih lanjut, mereka sempat dibawa ke psikiater dan didiagnosa mengalami beberapa penyakit kelainan jiwa. Morgan ternyata mengalami early onset schizophrenia dan psychotic spectrum disorder yang membuatnya gampang berhalusinasi. Sekedar info ya guys, schizophrenia adalah kelainan jiwa yang tidak bisa membedakan mana yang realita dan mana yang khayalan. Orang yang terkena penyakit ini tidak bisa disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup mereka. Sedangkan Anissa didiagnosa mengalami post-traumatic stress disorder, major depression, dan personality disorder. Nah, sebelum keputusan pengadilan ditentukan, Anissa sempat mengaku bersalah dan bilang kalau dia itu cuma hanya ingin membantu Morgan dalam kasus ini. Dengan melakukan pengakuan ini, dia berharap hukumannya bisa dikurangi. Tetapi, hakim pada akhirnya tidak menghukum Anissa, melainkan mengirimkan Anissa ke rumah sakit jiwa Winnebago Mental Health Institute dan mengurungnya di sana selama maksimal 25 tahun. Bahkan di 3 tahun pertama, Anissa harus tinggal di dalam ruang isolasi. Karena Morgan merupakan satu-satunya pelaku yang melakukan aksi percobaan pembunuhan tersebut, dia setuju untuk mengaku bersalah atas kasus ini. Tapi seperti Anissa, dia juga tidak dihukum. Dia pun akhirnya dikirim ke tempat yang sama dengan Anissa dan dikurung di sana selama 40 tahun. Bahkan bisa juga lebih dari itu. Semuanya tergantung dengan perkembangan kesehatan mentalnya nanti. Well guys, butuh waktu yang lama buat Peyton untuk bisa pulih dari semua ini. Di sebuah interviewnya pada tahun 2019, Peyton berkata kalau dia merasa sangat ketakutan setelah insiden tersebut. Sampai-sampai dia harus tidur di sebelah ibunya setiap malam karena dia tidak mau ditinggal sendirian. Seperti yang kalian bayangkan semua, insiden tersebut kemungkinan besar akan membuat Peyton mengalami kesusahan untuk mempercayai seseorang dan kesulitan mencari teman. Namun meski semua hal tersebut terjadi pada dirinya, Peyton berusaha sekeras mungkin untuk move on dari masa lalunya dan berusaha untuk tidak terlalu memikirkan insiden itu lagi. Kini, Peyton sekarang sudah menjadi seorang mahasiswa dalam bidang kedokteran. Peyton terinspirasi untuk menjadi seorang dokter karena insiden yang menimpa dia pada saat dia masih remaja. Dia malah mengucapkan terima kasih terhadap Morgan karena berkat Morgan, dia kini tahu apa yang dia inginkan, yaitu menolong orang banyak di luar sana dengan menjadi dokter. Lalu bagaimana kabar si Morgan dan Anissa? Well, sementara Morgan masih dirawat di rumah sakit jiwa, Anissa sudah keluar lebih dahulu pada bulan Juli 2021 setelah dia berhasil membuktikan kalau dia telah melewati semua perawatan. Anissa kini sekarang bukan merupakan sebuah ancaman terhadap orang-orang di sekitarnya. Namun Anissa masih akan terus diawasi oleh pemerintah sampai dia berusia 37 tahun. Dia dilarang mendekati Peyton sampai tahun 2039 dan diharuskan memakai GPS monitor di pergelangan kakinya. Oke guys, ini kasus yang paling gila yang pernah ku dengar. Kejadian ini akhirnya dibuat menjadi film dokumenter yang berjudul Beware the Slender Man yang ditayangkan oleh HBO pada tahun 2017. Dan asal kalian tahu, gara-gara kasus ini, pembuat toko fiktif Slenderman yang bernama Eric Newson bahkan sampai datang ke rumah keluarga Peyton dan meminta maaf pada keluarga ini. Well, untuk kasus yang kali ini aku merasa senang karena Peyton berhasil diselamatkan. Tapi kalian harus ingat, di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak sadar kalau mereka mempunyai kelainan jiwa. Dan bisa jadi hanya dengan satu hal kecil saja itu akan memicu mereka menjadi monster. Oke, see you in the next video. Bye.